Oke. Rumah diskusi. Assalamualaikum guys. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat subuh. Berjumpa lagi, berjumpa dengan saya, host yang tidak fenomenal dan belum terkenal saat ini, mungkin beberapa tahun ke depan ya, Pak Mude, channel Rumah Diskusi Pontianak. Nah, di sini kami ingin berbicara soal kehidupan ya, tentunya dengan saudara Herwanto Suhardi. Oke, Belacan. Nah, ya, dia orang Cina guys. Bukan guys. Apa ya dia kalau Cina? Cindai. Apa tuh? Cina Daya. Cina Daya. Oke. Nah, saudara Herwanto. Benar. Ya. Menarik ini. Kesibukan apa sih Anda sekarang? Kesibukan yang saya hadapi saat ini di masa Ya. pandemi adalah tidur dan rebahan. Itu pastinya, Pak. Tidur dan rebahan. Iya. Bisa Anda jelaskan sedikit kenapa tidur dan rebahan? Kenapa tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat? Karena anjuran dari pemerintah itu stay at home. Stay at Biar lebih home, aman. biar lebih Iya, aman. benar sekali. Nah, kenapa Anda ketika di rumah tidak membuat konten YouTube misalkan? Karena terlalu ramai, Pak. Terlalu lama. Iya. Kan masih banyak. Kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa sekolah, kuliah, dan sebagainya dari rumah. Apa-apa di rumah sekarang. Nah, apakah kehidupan Anda ini hanya seputar tiduran, rebahan, makan, Mandi. pup, mungkin? Bos. Nah, Sama sekali kayaknya. jadi bagaimana? Jadi menurut saya pribadi semuanya itu gampang. Jadi kerja itu gampang, Iya. kuliah itu gampang, sekolah itu gampang. Intinya itu menjaga kesehatan dengan cara tidur dan rebahan. Karena itu tidak menguras tenaga saya. Jadi cukup berbaring dan menikmati tentang kehidupan. Nah, kenapa ya? Anda bilang Anda ini terlalu menggampangkan segala sesuatu. Masa Anda sendiri ya kapan kuliah, kapan bekerja, kapan melakukan aktivitas ketika di rumah ya Anda hanya bisa tertidur dan rebahan. Karena di kampus saya, Iya. Di mana tuh? kampus X saja. Kampus Seperti X itu, saja. ya. Oke. Kuliahnya saya rasa tidak terlalu aktif. Nah, Lebih pada hanya absen online saja, absen online. absen di WA saja. Hmm. Kemudian terkait materi, tinggal nonton YouTube, live streaming, Ya. udah selesai. Ah. Jadi saya sambil rebahan saja bisa belajar gitu. Oke. Dan itu lebih oke. penting. Oh, penting. Penting sekali. Iya. Nah, menyimpang sedikit ya dari tema kita ya, Ya, tentunya benar. tema kita berbicara soal kehidupan. Ya, Ya mungkin agak tertarik nih ya. Menurut Anda, ketika sebuah kampus ataupun sebuah sekolah ya. yang mengadakan school from home, ya Oh, betul. iya. Kalau salah koreksi saja. Tidak School at home. School at home. Iya. Nah, itu saya berbicara soal kuliah ya, karena Ya, Anda di sepakat. sini sebagai mahasiswa. Nah, menurut Anda efektif nggak sih ketika sebuah kampus menjalankan perkuliahan secara online? Sementara ya kampus itu sendiri mungkin sekarang sudah bisa melaksanakan perkuliahan secara aktif langsung Offline gitu ya. offline, tidak daring lagi. Iya, siap. Menurut saya kalau secara pribadi dan hati nurani saya, Iya. Hati nurani ya. iya pakai hati nurani biar lebih jujur itu, biar teman-teman bisa tahu itu. Iya. Jadi kalau sistem daring ini memang tidak efektif sekali, Pak. Tidak efektif. Alasannya Karena kita tugasnya Habis. hanya online saja, online. di mana kita bisa lihat di website atau internet lebih tepatnya. Merokok dulu ya. Oh iya, silahkan Pak, tidak dilarang kok. Jadi menurut saya sangat tidak efektif karena ujian saja kita bisa melihat laptop, lihat buku.
Kemudian tidak ada interaksi sosial yang terjadi, di mana biasanya kita di kampus itu ketika kita tidak tahu apa yang dosen jelaskan, kita bisa bertanya dengan yang teman yang lebih paham gitu. Kalau saat ini kita bingung mau tanya ke siapa itu. Sedangkan apa-apa saja stay at home. Ya, keluar saja seram seperti yang berita beredar di internet itu. Media massa. Media massa. Media massa. Ketika kita keluar tidak membawa masker, Dirazia. langsung di swab test. Swab test ya. Iya. Kemudian saya tidak tahu ketika hasil itu positif, apa yang dilakukan pemerintah untuk kita ini. Saya tidak tahu. Mungkin Anda disuruh berada di rumah lagi. Jadi mati-mati ke dalam rumah. Ya mana tahu kan? Iya, kita tidak tahu. Lanjut, mungkin secara garis besarnya ya kurang efektif. Iya, Karena tadi ya benar. belajarnya hanya bisa menggunakan handphone Iya, sambil benar. rebahan. Nah, ketika ujian ya bisa dibilang ya munafik sih ya kalau Ya, ada kawan-kawan sepakat. mahasiswa. Munafik. Di garis Ketika bawah. kawan-kawan mahasiswa tidak menggunakan Mbah Google, itu sangat tidak mungkin karena ya rumus pasti dari pada saat mengerjakan tugas ataupun makalah ataupun proposal ya tentu tidak lupa menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Ya, copy paste. Nah, Mantap. jadi ya dibilang ya kurang efektif lah dari Iya, segi sepakat. itu ya. Benar. Dari kalau itu kan dari segi negatif ya. Iya, Nah, ketika kita berbicara positif, ada nggak sih hal positif yang memang pada saat perkuliahan online ini ya tentunya kuliah dari rumah, ada nggak sih sisi positif yang dihasilkan? Banyak sisi positif yang dihasilkan dari kuliah online ini. Pertama, hemat biaya, tidak keluar bensin. Betul. Kedua, tugas-tugas itu tidak lagi pakai print-printan. Ya, buat makalah itu betul. tinggal kita buat file, kirim saja, selesai. Betul ya. Itu dari segi ekonomi, Iya. keuangan. Kemudian dari segi kesehatan, kita tidak capek-capek lagi bangun pagi. Iya. Kita bisa kerjakan tugas itu sesuai waktu yang ditentukan oleh dosen. Jadi kita tetap aman dan tidak bakal terlambat mengumpulkan tersebut. Nah, jadi ya ketika dosen Anda menyuruh Anda untuk mengerjakan ataupun deadline tugas Anda itu jam 7 pagi? Ya, kan saya suka ngembun gitu. Iya, saya suka ngembun gitu. Berarti, jadi saya ngerjakannya subuh. Jadi belum tidur, kirim dulu. Tetap aman. Oke. Mantap. Nah, mengutip tadi ya, ketika tugas dikirim via online, nah itu sisi positifnya guys. Nah, jadi ketika saya di kampus, ya saya pernah bantu-bantu dosen saya ya. Kampusnya tidak perlu saya sebutkan. Kampus X. Kalau Anda kampus X, ya saya kampus Z. Z. Siap. Nah, jadi pada saat kami mengumpulkan file-file yang berbentuk printan ataupun hard file ya, yaitu dikemas di dalam kotak, di packing ya untuk dijual, dikilokan. Nah, itu Cina sekali. Sensor guys. Cina sekali memanfaatkan peluang. Seram sekali kampus Anda ya. Memanfaatkan peluang. Bukan seram sih. Nah, itu pandai-pandai mereka memanfaatkan segala sesuatu untuk dijadikan uang. Apa-apa uang. Nah, di kampus Anda ini kayak perusahaan gitu ya? Bisa jadi. Perusahaan yang berbentuk kampus. Seperti itu. Maaf ya guys, itu bukan berarti menyinggung, tetapi kalau emang ada yang mempermasalahkan, ya berarti mereka merasa. Saja. Iya, mereka berarti merasa. Nah, jadi seperti itu. Kembali lagi ya. Sekarang Anda sibuk apa lagi sih selain kuliah? Ya, saya sibuk diskusi. Karena banyak hal yang terjadi saat ini. Seperti teman-teman gitu
banyak terkendala masalah biaya itu kan. Masalah biaya. Biaya apa tuh? Biaya daftar ulang dong. Wah, Oh, mungkin ini agak panas sedikit lah pembahasan kita ya. tidak masalah, tidak masalah. Mungkin agak menggunakan bahasa kiasan mungkin. Jangan maksudnya ya jangan Langsung to the point gitu ya. langsung to the point. Jangan frontal gitu Iya, ya. jangan frontal. Oh iya. Bukan biaya daftar ulang guys, tapi biaya untuk Kehidupan, makan. ya. Iya, untuk makan. Seperti itu guys. Lanjut. Jadi apa yang kita mau bahas ini? Nah, terkait tadi Anda mengatakan bahwa susahnya biaya untuk hidup kawan-kawan di perantauan mungkin ya. Iya. Nah, karena pandemi ini ya mereka tidak bisa pulang kampung karena dianjurkan untuk tetap stay di sini agar ya karena banyak mungkin pasien corona ini yang mereka tidak ada gejala tetapi mereka terjangkit ataupun OTG sebutannya ya? OTG, OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu bagaimana cara kita sebut saja ya petinggi-petinggi kebijakan dalam mengambil kebijakan sehingga kawan-kawan tadi yang perantauan itu bisa menjalani kehidupan dengan normal gitu bantuan lah ya, dengan normal ya dengan bantuan lah donasi-donasi itu. Apakah nah itu menurut Anda bagaimana? Kalau saya pribadi itu Nah, terkait pandemi ini, kita sama-sama paham terkait hal ini. iya. Di mana beberapa mahasiswa rantau itu uangnya sangat terkendala dari kampung untuk dikirimkan di sini. Itu pun jikalau ada. Jikalau tidak ada, kebingungannya adalah bertahan hidup. Apa yang ingin dimakan itu? Kalau harapan pribadi saya dari hati saya ini, ayolah ketuk hati kalian, berikan bantuan untuk mahasiswa perantauan gitu. Diutamakan gitu ya. Iya, betul. Karena kasihan kawan-kawan. Mungkin ya dari yang memegang kebijakan ataupun pemangku kebijakan mungkin lebih bijak lagi lah gitu menghadapi situasi seperti ini. Mungkin ada yang patut diutamakan seperti ya memang yang membutuhkan biaya untuk hidup dan segala macam. Selanjutnya saya ingin bertanya. Ya silahkan. Habis lah. Lanjut masih ada. Sorry. Ya sorry. Ya, ada kesalahan teknis tadi ya. Nah, oh ya saya ingin bertanya, apakah semasa sebelum pandemi ini kesibukan Anda di kampus itu hanya seputar kuliah, pulang ke rumah, kuliah lagi, terus pulang ke rumah lagi? Mahasiswa kupu-kupu ya? Ya, bisa disebut kalau aktivis mengatakan ya kupu-kupu, kuliah pulang. Oh, ya. mantap. Apakah kehidupan Anda juga seperti itu, Bung Erwanto? Oke, jadi cerita sedikit itu. Iya. Kalau saya pribadi tidaklah seperti itu. Jadi saya ada kerjaan kuliah, kemudian rapat organisasi. Kebetulan saya anak organisasi. Anak organisatoris sekali ya Anda. Anak PMK, mantap kawan. Saya promosi sekalian ya. Iya. Tahu ada yang nonton. Organisatoris sekali Anda ya. Iya, terima kasih. Sedikit. Belajar. Lanjut ceritanya. Jadi saya tidak kupu-kupu, mahasiswa yang kupu-kupu, tapi juga ada kegiatan di luar kampus. Itu kegiatan organisasi gitu. Seperti rapat kerja, rapat pengurus, dan kemudian ada juga diskusi-diskusi. Tepatnya di komunitas kami guys, jangan lupa kunjungi websitenya Rumah Diskusi. Website ya, sudah ada website. Udah ada. Bentar lagi. Oh salah. Ada channel YouTube-nya dan Instagram-nya. Jadi follow ya guys. Rumah Diskusi Pontianak. Jadi seperti itu. Jadi berarti ya selain aktivitas di kampus secara normal seperti kawan-kawan mahasiswa yang lain, ya Anda juga aktif di organisasi ya. Iya, sepakat benar. Ada nggak sih kaitan antara organisasi dengan perkuliahan? Salah satunya mungkin saling menguntungkan lah antar ketika Anda berada di kampus dan ketika Anda berada di organisasi. Apakah mereka itu ibaratkan simbiosis mutualisme?
Jadi sisi positif yang kita ambil. Iya, ya. Oke. Kalau pribadi saya sampai saat ini belum ada masalah tentang perkuliahan dengan organisasi itu tidak baik gitu, tapi tetap baik-baik saja. Hubungan simbiosis mutualisme itu kan saling menguntungkan. Ya, Iya, sepakat saya ketika berbicara tentang simbiosis mutualisme, ya saya sepakat di mana saya belajar di organisasi cara berbicara yang baik. Kemudian saya terapkan di kampus, berbicara dan dosen, selayaknya dosen. Dan itu sisi positif yang saya dapat gitu. Tidak Dari ada organisasi ya. Iya benar. Karena ya ada sebagian orang mengatakan bahwa 70% dari aktivitas perkuliahan itu bisa didapatkan melalui organisasi dan sisanya 30% itu dari kampus. Nah, ya mungkin kampus memang juga punya program yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, yang salah satunya ada penelitian. Nah, dan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Siap. Apakah itu benar tadi urutannya ya? Iya benar. Benar ya. Nah, jadi mungkin sedikit banyak mungkin ada saling ketersinambungan antara tadi lah salah satunya bisa kita ambil Tridharma Perguruan Tinggi. Ya karena yang saya ketahui di organisasi ya mereka melakukan itu. Iya. Salah satunya ya bentuk pengabdian kepada masyarakat atau yang lebih umum disebutnya BSM ya. Bakti Sosial Masyarakat. Masyarakat ya? Oh, masyarakatnya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Maklum saya hanya masyarakat biasa. Oh, seperti itu ya? Iya. Tidak masalah, saya maklum. Jadi selain tadi dari Tridharma Perguruan Tinggi, apa saja sih yang sudah Anda dapatkan dari organisasi? Wah, kalau tanya banyaknya dapat apa saja? Pengalaman tentunya. Pengalaman ya. pasti. Pengalaman pasti. Teman pasti. Ya. Duit yang tidak. Ya, betul. Karena di organisasi, guys, kita tidak dituntut untuk mendapatkan uang. Nah, tapi bagaimana cara kita menghidupi organisasi tersebut? Ya, mungkin tanpa uang pun bisa hidup. Iya, di organisasi ya. Iya. Nah, maksudnya tanpa uang ini biar saya perjelas ya. Maksudnya tanpa uang ini ya mungkin segala aspek kehidupan mungkin membutuhkan uang ya untuk hidup. Ya, tapi di organisasi ya lebih kepada bagaimana kita diajarkan mandiri. Nah, tanpa mengharapkan bantuan misalkan dari lembaga yang membantukan memberikan biaya untuk kegiatan, ya, kita bisa dapat pengalaman di situ dalam mencari donasi untuk atau biaya untuk kegiatan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, saya ingin mengulik sedikit kehidupan Anda. Mungkin ini bersifatnya pribadi. Iya, tidak masalah. Ketika kita kesamping dulu di kuliah ya. Oke, nah, siap. ketika Anda di kampung, ya, kesibukan Anda apa saja sih, Bang Irwanto? Kalau kesibukan saya di kampung pertama jaga warung. Kemudian tidak lupa diskusi juga dengan teman-teman di kampung. Oh iya, berarti. Nah, jadi gitu. Ketika seorang organisatoris berada di lingkungan masyarakat, ya dia tidak bisa melupakan atau mengenyampingkan kegiatan diskusi ataupun bincang-bincang lah ya. Bincang-bincang ringan bersama kawan-kawan yang ada di kampung. Ya. Sepakat. Selain itu, apakah Anda rebahan juga selain jaga warung? Kalau di kampung itu bukannya tidak ada niat, ada niat, tapi lebih banyak kegiatan yang bersifatnya lebih mengaktifkan diri gitu kan. Karena kalau di kampung saya olahraga itu udah menjadi rutinitas setiap sorenya gitu. Jadi selain jaga warung, setelah jaga warung saya juga olahraga gitu. Supaya sehat gitu kan. Karena di Pontianak hanya kerjaannya tidur dan rebahan. Tidur rebahan, kuliah, tidur rebahan, kuliah. Organisasi jangan lupa. Siap. Nah, mungkin untuk mengakhiri pembicaraan kita, ya ada nggak sih sedikit pesan untuk
kawan-kawan yang emang terkena ataupun terdampak Corona ini, dan pesan-pesan juga untuk kawan-kawan mahasiswa yang aktif di kuliah tetapi mengenyampingkan organisasi. Ada nggak sih pesan-pesan terkait hal itu? Kalau ada ya silakanlah. Oke, kalau saya lebih menitik beratkan itu tentang mahasiswa yang hanya kuliah saja gitu. Pertama saya mau tekankan, kasihan kalian ketika kalian hanya berbicara tentang IPK, kemudian perkuliahan saja, kasihan gitu. Kemudian kedua adalah, kenapa kalian tidak coba keluar dari zona nyaman kalian gitu. Cobalah keluar, cari sebuah tongkrongan yang lebih berkelas gitu, dalam artian dapat mempertajam ilmu kita gitu, seperti organisasi internal bahkan eksternal seperti itu. Walaupun kita tahu doktrin-doktrin orang tua kita di kampung atau beberapa orang di kampung adalah kuliah saja, lebih tepatnya lebih baik kuliah saja daripada ngurus yang lain-lain. Tapi saya rasa itu adalah doktrin yang salah gitu. Ketika kita saat ini datang ke kota Pontianak atau perantauan kita, ketika kita hanya kuliah, belajar saja, itu tidak cukup guys. Lebih tepatnya coba kita buka relasi, hubungan, supaya kedepannya kita lebih banyak channel atau banyak relasi terhadap teman-teman, bahkan senior-senior kita gitu. Betul. Mungkin kesan dan pesan saya yang menitik beratkan terhadap organisasi itu seperti itu, Pak. Gitu. Mungkin sedikit saja gitu. Mungkin jika mereka pengen tahu itu bolehlah datang diskusi. Rumah diskusi selalu terbuka untuk semua mahasiswa. Betul guys, rumah diskusi terbuka bagi seluruh mahasiswa yang berada di lingkup kota Pontianak. Oke, segitu saja? Segitu saja, Pak. Oke guys, menarik sekali pembicaraan pada hari ini bersama Erwanto ya. Mungkin hanya itu saja. Akan ada pembicaraan lain-lain, tetapi ya mungkin di balik layar ya. Iya, bisa. Mungkin balik layar. Saya ingin menyimpulkan dari hasil kami berbicara ataupun berdiskusi ya, sharing tadi gitu. Ya bahwa ya setiap kehidupan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya biaya, karena kita menyinggung biaya tadi kan. Karena mungkin saat ini yang menjadi Tuhan bagi seluruh orang yaitu adalah uang. Kemudian ketika berkuliah guys, ya jangan hanya menonton kuliah, mengerjakan tugas, nongkrong, setelah itu pulang. Nah, karena ya tadi ketika kita dihadapkan dengan situasi kehidupan, kuliah memang nilai tinggi dalam perkuliahan memang dibutuhkan. Nah, tetapi ya kita tidak bisa menyampingkan soft skill yang akan kita dapatkan melalui organisasi ataupun UKM yang ada di kampus. Nah, karena di bangku perkuliahan kita hanya bisa mendapatkan 30% ilmu, sementara di organisasi kita mungkin akan mendapatkan 70% ilmu pengetahuan. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara Anda hidup di dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin itulah hasil dari pembicaraan kita berdua. Nah, ini bukan menyinggung siapapun, ini hanya obrolan semata, sharing dan ini sifatnya dadakan guys ya, dadakan. Nah, jadi untuk video selanjutnya boleh kawan-kawan rekomendasikan siapa lagi yang akan kita undang sebagai narasumber ataupun teman bicara ya. Siap. Silakan komen di bawah. Jika ada saran juga boleh masukkan. Ya, kebetulan guys kita di sini tidak menggunakan kamera mahal, hanya kamera laptop saja ya, dan kita tidak menggunakan speaker sebagai pengeras suara, hanya speaker laptop saja. Karena kita kawan-kawan di perantauan ya mungkin sangat mengalami keterbatasan lah. Mungkin itu saja ya guys dari kami.
Berjumpa lagi ya di video selanjutnya dengan saya, tentunya host yang tidak fenomenal dan belum terkenal, yaitu Pak Muda Kluang. Pak Muda Kluang, saya punya jargon guys. Pak Muda Kluang pergi gelap balik terang. Oke, see you guys, see you next to video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, openingnya tuh. Itu kamera.